tapi bahwa kita komit, apapun terjadi, kita komit bersama-sama menjaga Pancasila, menjaga keutuhan Republik Indonesia. Jadi ini kita tidak hanya untuk pemilu, kita lebih dari itu. Saya kira demikian. Kriteria, kalau kriteria warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, ya kan, dan sebagainya, harus berani menawarkan diri untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dengan izin Allah dalam suasana yang cukup cerah. Seperti biasa, insya Allah kita akan membahas topik-topik yang aktual, yang hangat, kekinian, dan juga masih viral. Mari kita pada kesempatan ini kita coba bahas tentang bagaimana dinamika untuk pencapresan untuk tahun 2024. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang bagaimana geliatnya, aktif rajinnya Bapak Prabowo Subianto yang terus-menerus bersafari politik, ya, termasuk juga mengunjungi para ulama. Sahabat sekalian, Pak Prabowo ini sudah 3 kali mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres, dan ketiga-tiganya itu gagal. Termasuk yang terakhir kemarin pada tahun 2019, yang sebenarnya apabila kita melihat secara jujur, secara transparan, sebenarnya kemenangan itu ada di tangan Prabowo. Tapi seolah-olah Prabowo ini ya, sengaja untuk dirampas kemenangannya. Nah, apakah untuk kali ini Pak Prabowo ini masih punya peluang untuk maju di Pilpres 2024 dan juga memenangkannya? Barangkali beliau ini sudah mengkalkulasi, memperhitungkan bahwa dengan masuknya Prabowo ini ke kabinet Jokowi, mungkin sudah diperhitungkan supaya membaca tentang titik-titik lemah, tentang strategi yang dilakukan oleh para oligarki. Namun sayang, sahabat sekalian, secara faktual, justru bergabungnya Prabowo ke rezim Jokowi ini, justru ini telah membuat kekecewaan yang luar biasa terhadap para pendukungnya, terutama adalah terhadap umat Islam. Ada 5 hal yang akan menjadi kendala menghambat Pak Prabowo ini untuk maju lagi di 2024. Yang pertama, sebagaimana yang disarankan oleh Bapak Surya Paloh ketika Pak Prabowo ini berkunjung bersilaturahmi ke Partai Nasdem, bahwa Pak Prabowo ini sekarang ini sudah tua, sudah bukan waktunya lagi untuk ikut maju capres. Biarkanlah kesempatan itu diberikan kepada anak muda. Yang kedua, sahabat sekalian, tadi saya katakan bahwa momentum Prabowo ini bukan 2024, tetapi momentum Prabowo itu adalah di 2019. Tapi demikianlah kenyataannya, bahwa Pak Prabowo tidak bisa memenangkan pertarungan itu. Ya sekarang harus legowo. Ya. Yang ketiga, sahabat sekalian, para pendukung Prabowo di 2019 sekarang sudah sebagian besarnya ya, itu sudah beralih ke capres lain.
Karena dinilai Pak Prabowo itu sudah tidak layak lagi untuk didukung. Keempat, sahabat sekalian, dengan bergabungnya Prabowo ke dalam kabinet rejim Jokowi, ini bagi sebagian besar pendukungnya, ini adalah sebuah kesalahan fatal. Kenapa, sahabat sekalian? Rejim Jokowi ini dikenal sebagai rejim yang tidak jujur, rejim yang penuh dengan kebohongan, rejim yang tidak pernah menepati janji, rejim yang tidak amanah, rejim yang tidak peduli kepada rakyat. Bahkan yang memprihatinkan adalah bahwa rejim ini lebih mengutamakan oligarki neokomunis yang akan menyandera terhadap kedaulatan rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin Prabowo yang di dalam rezim itu akan bisa membela terhadap kedaulatan Indonesia, sementara dia berada di dalam bayang-bayang oligarki? Yang kelima, sahabat sekalian, ini yang menjadi catatan penting, satu kesan yang paling membekas terutama bagi umat Islam, yang dikomandani oleh para ulama garis lurus, yang di tahun 2019 mereka ini mendukung secara all out, mempertaruhkan segala sesuatunya, berharap bahwa Prabowo itu bisa menyuarakan kepentingan umat Islam. Minimal, sahabat sekalian, Prabowo ini bisa istiqomah sejalan dengan apa yang diinginkan para ulama. Jadi di dalam berjuang, kadang-kadang itu diperlukan keistiqomahan untuk tetap berada di jalan yang lurus. Tidak terbujuk, tidak tergiur, tidak tergoda dengan iming-iming jabatan, dengan iming-iming harta. Nah, ini hal yang paling mengecewakan bagi umat Islam, terutama para ulama garis lurus, ketika Prabowo memutuskan untuk bergabung dengan rezim. Maka Pak Prabowo ini dalam pandangan umat Islam garis lurus, terutama para ulama, sudah dianggap berkhianat. Sudah tidak mungkin akan mendapat dukungan. Dan para ulama garis lurus ini, mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Terbukti, sahabat sekalian, ketika adanya satu kegiatan reuni 212, itu umat Islam telah berkumpul dengan jumlah yang sangat besar, bahkan terbesar di dunia. Bahkan ada yang menyebut sampai 7 juta orang. Ini semuanya sudah meninggalkan Pak Prabowo. Jadi sahabat sekalian, sekarang ini mungkin yang masih setia dengan Pak Prabowo adalah mungkin sebagian dari purnawirawan, orang-orang kader, sebagian kader Gerindra, orang-orang simpatisan Gerindra, ya, atau rakyat di bawah yang tidak mengenal informasi terhadap perkembangan. Tapi selebihnya ini sudah beralih. Jangan terkecoh dengan hasil lembaga survei, karena hasil lembaga survei ini itu bisa dimanipulasi. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Antoni Budiawan, bahwa lembaga-lembaga survei ini sekarang sudah jadi pelacur, sudah melacurkan diri, sudah tidak objektif lagi. Memang di dalam hasil-hasil yang dirilis lembaga survei itu, Prabowo itu masih menempatkan urutan pertama, kedua Ganjar Pranowo, dan ketiga Anies. Tapi jangan terkecoh, semuanya itu bisa dimanipulasi sesuai dengan kepentingan yang bayar. Oleh karena itu, sahabat sekalian, ya, mungkin saat ini Prabowo ini kita anggap sebagai masa lalu sajalah. Masa depan kita cari orang yang lebih kompeten, orang yang lebih mumpuni, orang yang betul-betul mampu untuk mengelola negara ini dengan baik. Dan semua persyaratan itu hanya ada pada Anies Baswedan, yang sudah teruji selama memimpin Jakarta, betul-betul telah mendapatkan penghargaan dari dalam dan luar negeri. Apa yang dikerjakan oleh Anies Baswedan selama ini betul-betul telah membanggakan rakyat Jakarta dan juga umumnya bangsa Indonesia. Kita lupakan saja Pak Prabowo, itu sudah masa lalu. Kita lupakan juga Ganjar Pranowo, yang di Jawa Tengah saja itu kan bermasalah. Bagaimana akan memimpin negeri ini?
Demikian juga Erick Thohir yang di BUMN saja itu penuh masalah. Hampir semua BNI dililit hutang. Hutang yang terus menumpuk. Demikian juga kita lupakan saja Puan Maharani yang elektabilitasnya itu ya tidak beranjak dari kurang lebih 1%. Mari kita untuk membulatkan tekad, meyakinkan kita lagi bahwa masa depan yang bisa memimpin negeri ini itu hanya Anies Baswedan. Insya Allah apabila negeri ini dipimpin oleh Anies Baswedan, insya Allah akan terjadi perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang drastis. Sebagaimana berbagai macam permasalahan yang ditinggalkan oleh Jokowi, ya, yang begitu banyak, hampir semua lini itu hanya bisa diselesaikan, diatasi, dicarikan solusi oleh pemimpin yang betul-betul kredibel, pemimpin yang betul-betul punya wawasan masa depan, pemimpin yang visioner, ya, pemimpin yang cerdas, dan itu adalah pada Anies Baswedan. Terima kasih sahabat sekalian. Ya, mudah-mudahan ini jadi pencerahan ya bagi sahabat sekalian. Marilah kita pilih dengan akal sehat kita, dengan nurani kita. Jangan sampai gara-gara amplop 20.000, 50.000, 100.000 kita memilih pemimpin yang justru akan menjerumuskan kita, yang akan menyengsarakan kita. Kalau sudah seperti ini, siapa yang harus disalahkan? Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan Allah SWT. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.